Di awal bulan Mei kita sama-sama tingkatkan takwa kita, meningkat bukan malah menurun, dengan kita kerjakan perintah-perintah Allah apapun itu, dan kita tinggalkan apa saja yang Allah larang kepada kita. Bersyukur alhamdulillah sampai detik ini nikmat Allah masih kita rasakan. Allah masih turunkan rahmat hujan tadi malam, itu nikmat. Allah kasih kesehatan, meskipun sebagian kita ada yang batuk tapi masih sehat dibandingkan orang yang terbaring di rumah sakit, itu nikmat. Kita masih diberikan akal, mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, itu juga nikmat. Dan banyak nikmat lain, kalau kita hitung nikmat Allah itu, maka malu kita, tidak sanggup kita, kecuali kita mulut kita ini untuk bersyukur saja jadinya. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita menghadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ditambah lafaz salamnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua mendapatkan syafaatnya, pertolongannya Rasulullah, berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, lisanuka asaduka. Lisan atau lidah ini bisa jadi harimau kita, membahayakan kita. Dia tidak bertulang, tapi kalau keluar darinya itu yang orang sakit hati, ini menjadi sebuah dosa, zalim kita kepada orang yang kita omongi itu. Maka dikatakan juga salamatul insan fi hifzil lisan. Orang selamat bukan gara-gara dia kaya, hebat, tapi dia masih bisa mengatur kata-katanya terhadap siapapun. Sekalipun misalnya dia presiden, tapi kalau dia nggak pandai lagi ngomong, dibilangnya semua warga Indonesia tidak bagus, goblok, tentu besoknya ya udah demo besar-besaran itu presiden. Sekalipun orang yang nomor satu, preman besar pun misalnya teriak dia, kalian semua tolol, oh besoknya memang tidak takut lagi orang. Karena sifat manusia itu, satu orang lemah ditambah satu orang lemah, dua orang setengah berani. Kenapa? Karena udah berdua. Ditambah lagi tiga orang lemah sama dengan tiga orang berani betul. Kenapa? Udah bagak, udah banyak, udah berani keroyokan. Oleh karena itu, dipagarlah lidah kita ini dengan gigi-gigi yang banyak di dalam mulut kita ini. Sebanyak gigi kendaraan, paling 4 giginya, tapi lebih banyak lagi gigi yang menjaga lidah kita. Agar apa? Agar tidak keluar dari mulut itu yang membahayakan diri, bisa jadi membahayakan diri dan keluarga kita juga. Di era digital, banyak kadang-kadang kurang kontrol orang ngomong, divideokan, di-sharekan, atau tulisannya. Tulisan ini mewakili omongan juga.
membahayakan dirinya jadinya. Makanya ada aturan-aturan, minimal 5 aturan kalau kita ingin bermedia sosial. Karena bukan hanya anak muda saja yang sekarang megang HP, orang tua pun megang HP. Entah apa-apa kadang di-share-nya. Pertama, kalau mau bagi-bagi status ataupun apa informasi, ingat dulu, tanyakan dulu pada diri kita. True, kebenarannya. Ini informasi ini benar atau salah? Kalau kita udah benar, tanyakan diri kita, ini bagus nih, benar. Saya logika saya dan sesuai dengan ilmu yang sudah pernah saya pelajari. Boleh dibagi-bagi di grup, di status Facebook. Ingat kebenarannya. Bukan hanya karena emosinya. Kita pernah dengar ada di Pandau non-muslim mencemooh atau menghina gerakan sholat, ruku seperti misalnya sujud seperti anjing yang sedang nungging, akhirnya kena tangkap. Akhirnya yang rugi orang tuanya juga. Makanya dengan emosi itu tidak layak sebenarnya kalau kita hidup. Kita harus rem, kontrol. Apa yang mau kita bagi itu dipikir-pikir dulu. Ini membahayakan atau berguna. Yang kedua, setelah benar, cari apakah dia helpful. Helpful ini ada bermanfaat atau tidak yang kita share di WA kita itu. Kalau dia bermanfaat tentang kesehatan, misalnya orang yang asam urat minum daun apa misalnya, itu boleh dibagi. Kalau misalnya hanya sekedar politik, iya entah betul entah tidak, namanya aja politik, siasat. Dari mana sumbernya kita nggak tahu. Maka yang tidak bermanfaat ini tolong lagi direm. Jangan sembarang ketik, tekan untuk share kemana-mana. Yang ketiga, kalau bisa ya inspiring, ada inspirasi, memotivasi, mengajak yang baik. Cari video-video tentang misalnya anak sekolah dasar mengumpulkan duit ikut kurban, share di grup. Anak sekolah dasar aja ada semangat giroh untuk kurban, kita masa nggak ada giroh? Ini menginspirasi, share di grup. Banyak hal-hal yang menginspirasi untuk kita hidup ini, selalu berbuat yang benar dan baik. Yang keempat, necessary, penting atau tidak penting. Baru yang kelima adalah kin, jaga kesantunan dalam bermedia sosial. Apa saja etika kesantunan dalam bermedsos itu? Pertama, bahasa kita itu yang sopan lah. Karena akan banyak yang memantau. Bukan satu orang aja, bukan kawan dekat kita saja, tapi banyak yang memantau. Yang kedua, biasakan jangan memakai huruf besar. Kalau huruf besar ini terkesan itu adalah marah kita berarti, atau bisa jadi kita sedang berteriak tapi menggunakan tulisan chatting. Makanya usahakan jangan dengan huruf besar, huruf biasa saja. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Digital, dulu namanya Komisi Informasi, mengharamkan segala macam ghibah, fitnah, adu domba, bully, dan juga ujaran-ujaran kebencian
apalagi yang berupa suku, agama, dan ras. Banyak kita juga pernah mendengar misalnya wanita di Jogja, dia antri di pembelian minyak, pom bensin, tapi malah orang Jogja yang disalahkannya di medsos. Akhirnya dia minta maaf. Deddy Kebezer juga santri yang menutup telinganya, padahal adalah santri yang sedang menghafal Al-Quran, akhirnya minta maaf juga. Banyak pokoknya podcast, share video-video mencemeh orang Jawa Barat, akhirnya kena juga. Sudah dinasihati misalnya sama ibunya, sama saudaranya, masih juga dibuatnya. Ini berakibat yang tadi saya katakan, membahayakan diri, juga kadang-kadang membahayakan keluarga kita. Oleh karena itu, memang mudah kita ber-HP nih, orang yang kita lawan itu nak nampak, tapi efek dari kita ber-HP, efek dari kita berujar, efek dari kita bervideo, ini nanti yang akan menjadikan kita payah hidup jadinya, berurusan dengan pihak yang berwajib. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.